Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang resiko berat ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal. Kenapa saya bahas ini? Karena di sini masih banyak ya nasabah-nasabah yang melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online ilegal. Dan tak sedikit juga banyak nih yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal. Seperti yang kalian ketahui, untuk resiko-resiko ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal itu cukup berat ya dibandingkan aplikasi pinjaman online legal. Nah, ini buat kalian yang mungkin sekarang punya tagihan di aplikasi pinjaman online ilegal, wajib tahu ya tentang resiko-resiko apa saja yang akan dialami ketika kalian mengalami gagal bayar. Simak video ini sampai habis. Yang pertama, mereka akan melakukan teror lewat WhatsApp ataupun juga telepon. Nah, yang membedakan di sini dari aplikasi pinjaman online ilegal adalah mereka akan menghubungi kalian tuh jauh dari tanggal jatuh tempo. Misalnya kalian jatuh tempo pada hari atau tanggal 5 nih untuk pembayarannya ya. Nah, mereka tuh akan melakukan penagihan dari tanggal 2 atau tanggal 1 tuh mereka sudah mulai gencar WA kita atau mungkin telepon kita mengingatkan tagihan kita. Bahkan ada juga yang sambil memberikan ancaman-ancaman ya melalui WhatsApp ataupun juga telepon. Jadi untuk pinjaman online ilegal tuh akan lebih awal atau mungkin lebih cepat untuk menagih dan juga meneror lewat media komunikasi. Yang selanjutnya adalah pinjaman online ilegal akan berani untuk menyebar data. Nah, di sini yang paling berbahaya nih ya, untuk pinjaman online ilegal itu tidak akan segan-segan melakukan penyebaran data ke seluruh kontak yang ada di ponsel kalian. Karena untuk aplikasi pinjaman online ilegal itu, untuk aplikasinya biasanya mengakses kontak, galeri, dan juga telepon. Jadi mereka akan mengakses semua kontak-kontak yang ada di ponsel kita dan akan menghubunginya satu persatu. Dan mereka akan menagih tagihan kalian melalui kontak-kontak yang ada di ponsel kalian. Tidak hanya itu juga, mereka akan melakukan penyebaran data melalui medsos biasanya ya, seperti Facebook ataupun juga Instagram. Nah, yang paling mengerikan lagi, mereka akan membuat satu grup di WhatsApp ya, dengan berisikan anggota-anggota yang ada di kontak telepon kalian ya, dan itu biasanya untuk di nama-nama grupnya itu biasanya dalam judul atau nama grupnya itu kayak open donasi bayar hutang atau mungkin open donasi bayar hutang pinjol, dengan foto grup itu biasanya memasang foto kita ya, foto kita saat selfie memegang KTP. Nah, itu cukup barbar ya untuk penyebaran data dari aplikasi pinjaman online ilegal. Nah, jadi buat kalian yang mungkin mengalami gagal bayar atau keterlambatan di aplikasi pinjaman online ilegal, kalian harus berhati-hati tentang penyebaran data. Jadi, kalau kalian mungkin sekarang punya tagihan di aplikasi pinjaman online ilegal, kalian segera saja untuk amankan data-data kalian seperti kontak dan juga media-media yang ada di ponsel kalian, karena itu semua akan dapat diakses oleh aplikasi pinjaman online ilegal sebagai bahan untuk penyebaran data. Lalu apakah aplikasi pinjaman online ilegal ini akan masuk ke Slik OJK atau mungkin BI checking? Karena ini masih banyak ya nih yang suka ngasih informasi apakah benar saya akan masuk ke Slik OJK ketika gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal. Itu tidak akan ya, namanya juga aplikasi pinjaman online ilegal, yang mana aplikasi ini bukan aplikasi resmi ya, jadi mereka tidak mungkin akan melaporkan data nasabahnya ke Slik OJK ketika nasabah tersebut gagal bayar. Jadi kalian jikalau ada DC online yang menagih kepada kalian dari aplikasi pinjaman online ilegal dan mengancam akan masukkan data kalian ke Slik OJK, kalian jangan percaya. Karena saya jika membaca yang seperti itu juga pengen ketawa ya, karena untuk aplikasi pinjaman online ilegal itu tidak akan melaporkan datanya ke Slik OJK ya, karena mereka juga aplikasi kan aplikasi ilegal, tidak berizin OJK, mana bisa dia melaporkan data nasabah ke Slik OJK. Kalian yang mungkin dapat ancaman seperti itu, kalian jangan percaya ya, karena itu tidak akan mungkin terjadi. Lalu bagaimana dengan DC lapangan dari aplikasi pinjaman online ilegal? Nah, untuk DC lapangan juga dari aplikasi pinjaman online ilegal itu sekarang tidak ada ya. Kalau mungkin dulu sih baru-baru aplikasi pinjaman online ilegal ramai itu biasanya ada yang memakai DC lapangan ya. Namun untuk saat ini tidak ada dari pinjaman online ilegal, karena mungkin mereka takut ya. Karena kan sekarang tuh sudah ada himbauan dari Kominfo juga ya, bahwasanya jika kalian mempunyai tagihan ataupun tunggakan di aplikasi pinjaman online ilegal itu tidak usah dibayar ya, karena jikalau mereka mengancam yang aneh-aneh, nanti mereka yang ada akan digerebek ya kantornya. Sudah banyak juga ya berita-berita di televisi itu tentang penggerebekan kantor pinjaman online ilegal. Jadi mereka tidak akan mungkin
Gunakan DC lapangan ke rumah nasabahnya yang mengalami gagal bayar. Jadi jika kalian mendapatkan ancaman akan didatangi oleh DC lapangan dari aplikasi pinjaman online ilegal, kalian tidak usah percaya ya, karena itu hanya getrakan saja dari mereka. Nah, jadi mungkin untuk resiko-resiko berat ketika gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal, mungkin kalian akan mendapatkan teror lewat media komunikasi dan juga penyebaran data, yaitu yang akan terasa berat ya, karena untuk penyebaran data tentunya nama kita nanti akan dipermalukan oleh mereka melalui kontak-kontak teman atau saudara yang ada di ponsel kita ya. Dan untuk penyebaran data juga itu biasanya dilakukan tidak hanya di WhatsApp, mereka juga biasanya melakukannya melalui media sosial seperti Facebook dan juga Instagram. Jadi alangkah baiknya buat kalian yang mungkin sekarang punya tagihan di aplikasi pinjaman online ilegal, kalian harus berhati-hati dan segera mengamankan data-data kalian. Dan buat kalian yang mungkin belum pernah mengajukan pinjaman online di pinjaman online ilegal, kalian jangan pernah sesekali melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman online ilegal, karena itu sangat berbahaya dan resikonya sangat berat ya untuk kedepannya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.